Halo everyone, perkenalkan nama saya Asal Zaki. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang satu mata kuliah favorit saya, yaitu pendidikan konservasi atau Conservation Education. Mungkin terdengar agak nggak biasa ya teman-teman, karena kebetulan saya bukan dari jurusan lingkungan, tapi justru dari mata kuliah ini, saya bisa belajar bahwa konservasi itu bukan hanya soal alam, melainkan soal cara kita bersikap sebagai seorang manusia, terhadap lingkungan, budaya, dan juga sesama. Dan lewat sesi singkat ini, saya ingin mengajak teman-teman nih, melihat bahwa small change we do every day sebenarnya punya role besar dalam menjaga masa depan bumi dan lingkungan kita. Teman-teman pernah kepikiran nggak, kenapa bumi kita terus mengalami yang namanya kerusakan? Padahal sebagian besar dari kita merasa hidup ya biasa saja. We don't feel like we're doing something wrong. Kita nggak ngerasa kita melakukan sesuatu yang salah. Kita bangun pagi, berangkat kuliah, pulang ke rumah, mengulang rutinitas yang kelihatannya tuh normal, teman-teman. Tidak merusak hutan, tidak membuang limbah pabrik, bahkan merasa aku baik-baik aja kok. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dekat, perlahan tuh lingkungan mulai berubah, teman-teman. Budaya memudar dan masalah sosial semakin sering muncul di sekitar kita. So, the question is, apakah benar kita tidak berkontribusi sama sekali? Atau justru perubahan besar itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap sepele, karena terasa terlalu biasa untuk dipikirkan. Nah, dari pertanyaan pemantik tadi nih teman-teman, sebenarnya ada nggak sih ilmu yang membantu kita memahami peran kecil manusia dalam perubahan besar itu? Nah, jawabannya tuh ada di pendidikan konservasi. Sederhananya, pendidikan konservasi adalah proses belajar yang membantu kita lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, budaya, dan kehidupan sosial di sekitar kita. Banyak orang nih ya, mengira konservasi itu ya cuma soal pohon, hutan lah, atau bahkan sampah gitu kan. Nah, padahal it's much broader than that, lebih luas teman-teman. Konservasi juga berbicara tentang bagaimana kita menghargai budaya, bersikap jujur, dan hidup dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi, pendidikan konservasi bukan hanya soal menambah pengetahuan, tapi tentang membentuk cara pikir dan cara sikap agar kehidupan hari ini tidak merusak masa depannya. Nah, setelah kita tahu apa itu pendidikan konservasi, pertanyaannya kan sekarang berganti. Kenapa sih ilmu ini penting untuk dipelajari? Kenapa kita harus belajar ini? Apalagi buat kita yang ngerasa hidupnya ya biasa-biasa aja. Kenapa harus dipelajari gitu kan? Nah, pendidikan konservasi penting karena banyak masalah yang kita hadapi hari ini sebenarnya bukan terjadi karena kita kurang pintar, bukan teman-teman. Tapi karena kita kurang sadar dan juga kurang peduli. Kita sering tahu mana yang benar, ya kan? Tapi tetap melakukan hal sebaliknya karena terasa sepele, nyepelein gitu kan. Nah, disinilah pendidikan konservasi itu berperan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengajak kita lebih peka terhadap dampak dari setiap pilihan yang kita ambil. Oh ya teman-teman, kalau mendengar kata konservasi, banyak dari kita langsung mikirnya tuh sesuatu yang besar dan juga berat. Menyelamatkan hutan, hewan, laut, atau bahkan melakukan aksi yang sangat besar. Dan akhirnya muncul di pikiran kita, kayaknya ini bukan urusan aku deh, terlalu berat buat mikir, buat melakukan aksi. Padahal, lewat pendidikan konservasi, kita justru diajak sadar bahwa perubahan itu sering dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya normal, cara kita menggunakan kertas, cara kita traveling berpergian, atau cara kita memperlakukan lingkungan sekitar. It may look simple, but it actually matters. Karena hal kecil yang dilakukan terus-menerus dan dilakukan oleh banyak orang, pelan-pelan bisa membawa perubahan yang besar. Salah satu contoh paling nyata dari konservasi adalah soal lingkungan, terutama yang berkaitan dengan emisi gas dari aktivitas sehari-hari. Mungkin terdengar sangatlah teknis, tapi sebenarnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap hari kan kita bergerak ya, berangkat kuliah, pergi kemana-mana dan tanpa sadar. Pilihan transportasi kita itu menghasilkan emisi yang berdampak ke lingkungan dan juga ke kesehatan kita. Mulai dari udara semakin kotor sampai ke gangguan pernapasan. Pendidikan konservasi tidak langsung menyuruh kita berhenti total, no. Tapi mengajak kita berpikir lebih bijak,
Misalnya dengan berjalan kaki untuk jarak yang lebih dekat, menggunakan transportasi bersama, atau memilih opsi yang lebih ramah lingkungan. Small choices, but meaningful impact. Nah, kalau bicara konservasi, biasanya kan kita sering langsung fokus ke alam. Padahal, pendidikan konservasi juga membahas hal lain yang nggak kalah penting, yaitu seni dan budaya. Seni dan budaya adalah identitas kita sebagai suatu bangsa. Cara kita berpakaian, berkarya, bahkan bahasa yang kita gunakan sehari-hari adalah bagian dari warisan budaya. Pilihan kita dalam menggunakan, menghargai, dan mempromosikan produk lokal sebenarnya juga bentuk nyata dari konservasi. Sayangnya, tanpa kita sadari, kita kadang justru lebih bangga dengan produk luar dan menganggap budaya sendiri sebagai sesuatu yang kuno atau biasa saja. Nah nih, ketika budaya tidak lagi dipraktekkan, perlahan ia pasti akan menghilang. Bukan karena dilarang, tapi karena ditinggalkan. Nah, konservasi budaya mengajak kita untuk lebih sadar, lebih aware, dan bangga terhadap seni dan produk lokal. Bukan dengan cara memaksa ya teman-teman ya, tapi dengan membiasakan diri, memilih dan menghargai milik kita sendiri. Because when culture disappears, we don't just lose art, we lose part of who we are. Selain lingkungan dan juga budaya, pendidikan konservasi juga berbicara tentang nilai sosial. Hal yang sering kita anggap abstrak seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga transparansi. Nah, nilai-nilai ini tuh penting karena kerusakan tidak selalu terjadi di alam saja teman-teman, tapi juga dalam cara manusia bersikap. Ketika kejujuran mulai dianggap sepele, dampaknya tuh bisa besar, mulai dari ketidakpercayaan sampai masalah sosial yang lebih luas. Pendidikan konservasi mengajak kita menjaga nilai-nilai ini, bukan dengan ceramah panjang, tapi dengan membiasakan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Because a healthy society starts from strong values. Setelah melihat berbagai aspek konservasi tadi ya, mungkin muncul nih pertanyaan, kenapa sih mahasiswa perlu belajar pendidikan konservasi? Mahasiswa sekarang ini kan berada di fase yang sangat penting dalam hidup. Kita bukan lagi anak-anak, tapi juga belum sepenuhnya masuk dunia kerja. Nah, di fase inilah cara berpikir, nilai, dan kebiasaan hidup mulai terbentuk. Pendidikan konservasi membantu mahasiswa untuk tidak hanya mengejar nilai akademik, IPK, tapi juga belajar bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Dalam belajar, bersikap jujur, menghargai perbedaan, dan peduli pada lingkungan sekitar. Karena mahasiswa bukan hanya pencari ilmu, tapi juga calon pengambil keputusan di masa depan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang peran mahasiswa secara personal ya teman-teman, sekarang kita akan lihat konteks yang lebih luas dan besar, yaitu negara, Indonesia, lebih tepatnya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, baik dari segi alam, budaya, maupun keanekaragaman hayati. Namun di saat yang sama, Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai bencana dan krisis lingkungan. Banyak bencana sering kita anggap datang tiba-tiba, padahal dampaknya bisa dikurangi jika kesadaran dan sikap peduli dibangun sejak awal. Inilah mengapa pendidikan konservasi menjadi penting, karena sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan, seperti yang dikenal dalam SDGs, menjaga lingkungan, memperkuat masyarakat, dan memastikan masa depan yang lebih aman. So, conservation is not just an option, it's a necessity for our future. Oh ya teman-teman, kalau kita belajar pendidikan konservasi, kita itu akan mempelajari hal-hal yang justru lebih condong ke cara berpikir dan juga bersikap. Nah, di mata kuliah ini, teman-teman akan belajar untuk lebih peka terhadap lingkungan, budaya, dan kondisi sosial di sekitar kita. Teman-teman juga diajak untuk melihat masalah sehari-hari dari sudut pandang yang lebih luas dan juga kritis. Jadi, pendidikan konservasi bukan soal menghafal definisi, ini poinnya ya, tapi soal membentuk kesadaran. Because once you are aware, your choices will start to change. Sampai di titik ini, kita sudah melihat bahwa konservasi tidak selalu tentang hal yang besar teman-teman, tapi tentang kesadaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang,
saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak. Kalau perubahan kecil bisa membawa dampak yang besar, perubahan apa yang paling realistis bisa kamu mulai hari ini? It doesn't have to be perfect, it just needs to be intentional. Nggak harus sempurna, teman-teman. Yang penting ada maksudnya ya. Menurut kalian apa? Dari semua poin dan slide yang sudah kita bahas sebelumnya, ada satu pesan utama dari pendidikan konservasi. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Seringkali nih ya, perubahan justru lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara sadar dan konsisten. Pendidikan konservasi mengajarkan kita bahwa menjaga bumi, budaya, dan nilai sosial bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memilih untuk lebih peduli. Small actions dan consistently can make a big difference. Apa yang kita pelajari di pendidikan konservasi ini sebenarnya sejalan dengan tujuan global, seperti SDGs, tentang lingkungan, masyarakat, dan masa depan yang berkelanjutan. Setelah ini, saya nggak berharap teman-teman itu kan langsung melakukan hal yang besar, tapi mungkin mulai nih dari satu hal yang kecil, mulai lebih sadar saat membuang sampah, lebih menghargai perbedaan budaya, lebih bertanggung jawab dalam pilihan sehari-hari. Kalau suatu hari kalian mengambil mata kuliah ini atau kalian mempelajari soal konservasi secara lebih dalam ya, you will realize that conservation is not about restriction, but about care and awareness. Jadi lebih kepada kepedulian dan juga kesadaran ya, pendidikan konservasi ini. Karena menjaga bumi dan kehidupan selalu dimulai dari satu keputusan sederhana. Peduli atau enggak? Sebagai penutup, pendidikan konservasi mengajarkan kita bahwa menjaga kehidupan bukan hanya tanggung jawab untuk segelintir orang, tapi tanggung jawab untuk kita semua. Lewat mata kuliah ini, lewat pembelajaran kali ini, dan lewat informasi kali ini, saya belajar bahwa perubahan tidak selalu harus besar dan juga instan, teman-teman. Kita bisa memulainya cukup dengan dari kesadaran dan keberanian untuk lebih peduli. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. I hope these sessions gives you a new perspective. Aku harap sih sesi ini bisa memberikan teman-teman pandangan, perspektif baru bahwa perubahan kecil hari ini bisa menjaga masa depan esok hari. Terima kasih.